Akhirnya Mas terpilih sebagai pemain duelo oleh seniornya Tom. Duelo sendiri adalah olahraga udara yang menggunakan sapu. Namun karena Mas tidak bisa sihir, maka dia hanya bisa menonton dari bawah. Tapi ketika seniornya Tom yang memberinya semangat dan kepercayaan untuk bermain duelo terluka karena ditabrak oleh lawannya. Dan dari tabrakan itu, akhirnya Tom mengalami patah tulang dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sedangkan poin mereka sudah tertinggal sangat jauh, Mas akhirnya memutuskan untuk terbang dengan sapunya. Kejadian Mas terbang dengan sapunya, mampu membuat teman-temannya bengong, karena ternyata dia tidak terbang menggunakan sihir, melainkan kakinya dengan kecepatan tinggi, bergerak tanpa henti. Melihat kejadian itu, salah satu pemain dari tim lawan yang meremehkan Mas, mencoba merebut bola darinya, tapi hanya dengan satu lemparan, Mas berhasil membuat lawannya terpelanting, sekaligus mencetak skor. Kemudian meski batas waktu pertandingan mereka tinggal sedikit, namun setelah Mas bergabung, dia langsung mencetak angka dengan cara yang tidak biasa, dan berhasil membawa kemenangan kepada timnya. Keberhasilan Mas sebagai siswa tahun pertama yang mendapatkan koin perak, karena membawa kemenangan bagi timnya dalam kompetisi duelo, membuat dia menjadi semakin populer di sekolah sihir, dan tentu saja hal itu juga menarik perhatian sebagian orang, yang tidak suka dengan dirinya, bahkan ingin menjadikan dia target mereka berikutnya. Keesokan harinya di sekolah, Mas dikelilingi teman-temannya yang sibuk mengajak dirinya untuk belajar berbagai macam sihir. Di tengah keributan mereka, muncul seorang siswa bernama Lance Crown yang ingin bergabung serta mengajak melakukan suatu keseruan kepada Mas. Kemudian siswa itu mengeluarkan alat sihir berupa botol, yang saat dibuka justru membuat ketiga teman Mas terhisap masuk ke dalam botol itu. Kemudian Lance berkata, jika Mas ingin temannya kembali, maka dia harus datang ke hutan, sebelah pondok burung hantu, dan ketika mereka bertemu kembali di hutan yang dimaksud, Lance menjawab pertanyaan Mas, bahwa ini adalah taruhan 2 keping perak miliknya, dan teman-teman Mas yang dia kurung dalam botol, jika Mas berhasil mengalahkan dirinya. Sementara di dalam botol, Tom yang melihat garis wajah Lance menjelaskan perbedaan energi sihir, yang mana mayoritas orang di dunia adalah pengguna sihir garis tunggal, sedang pengguna garis ganda atau lebih, keberadaannya di dunia hanya ada 1:100.000. Kemudian dengan menggunakan sihirnya, Lance membuat arena bertarung untuk mereka, dengan meratakan daerah sekitarnya. Mas yang memulai serangan lebih dulu, dibuat terhempas ke tanah oleh Lance. Sembari menatap Mas yang berada di bawah tekanan sihirnya, Lance berkata tidak menyukai sifat Mas yang mempertaruhkan dirinya demi keselamatan orang lain. Dia menganggap Mas tidak layak berdiri sama tinggi dengan dirinya, dan saat melihat Mas berusaha berdiri, Lance juga berkata, bahwa manusia biasa tidak akan sanggup melawan sihirnya, tapi meski tanpa berdiri, Mas mampu menyerang Lance menggunakan akar pohon yang dia cabut dari dalam tanah. Serangan yang dilakukan Mas saat itu, sungguh di luar dugaan Lance, serta membuat Lance sangat terkejut, dan ketika Lance tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, saat itulah Mas kembali melancarkan serangannya, dan meski Lance kembali menggunakan sihirnya, namun Mas tetap tidak bergeming dengan tinjunya. Di tengah serangan yang dilakukan Mas itu, tanpa sengaja membuat liontin milik Lance terlempar, dan jatuh tepat di bawah kaki Mas. Melihat ada benda yang terjatuh di bawah kakinya, Mas mengambil dan melihat isinya, yang mana di dalamnya terdapat foto seorang gadis kecil, sehingga membuat Mas salah paham dan ingin memanggil polisi, karena menyangka Lance adalah seorang lolicon, tapi tuduhan itu dibantah oleh Lance, serta menegaskan bahwa dirinya bukan lolicon, melainkan siskon. Setelah itu Lance pergi menuju tebing, dan berkata akan menjatuhkan botol berisi teman Mas, serta mempercepat jatuhnya dengan sihir gravitasi miliknya, dan saat Mas berusaha memungut botol itu, maka saat itu juga Lance akan menyerangnya. Selanjutnya ingatan Lance kembali ke masa lalu, ketika dia bersama adik perempuannya bernama Anna, yang ternyata sedang menderita sakit. Hal itulah rupanya yang menjadi motivasi Lance untuk menjadi visioner suci, guna menyelamatkan adiknya. Akhirnya Lance pun menjatuhkan botol yang dipegangnya serta mempercepat jatuhnya dengan kekuatan sihir. Lalu melihat apa yang akan dilakukan Mas,
yang justru saat itu doi malah buka baju sambil melakukan pemanasan, selanjutnya mengambil posisi siap berlari. Kemudian dengan kecepatan super kilat, Mas melesat menuruni bukit, dan dalam sekejap mata kembali muncul di belakang Lance yang hanya heran tak percaya. Sambil melangkah ke arah Lance, Mas kemudian menyudahi pertarungan mereka, karena dia menganggap Lance bukanlah orang jahat, terbukti dengan botol yang Mas tangkap adalah palsu. Lalu kembali dengan kecepatan tinggi, Mas mengambil botol yang ada di balik pakaian Lance, dan meski akhir pertarungan mereka anti klimaks, Lance tetap memberikan koin perak miliknya lalu pergi. Meninggalkan Mas bersama dengan teman-temannya, Mas juga meyakini bahwa sesungguhnya Lance adalah orang yang baik.